Shalom, perkenalkan nama saya Sifrahana Prisma Ngowal dengan NIM 23101226 semester 2 Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Dan saat ini saya akan membahas mengenai analisis perusahaan, lebih tepatnya perusahaan Lion Air Group. Lion Air didirikan pada tahun 1999 oleh Rusdi Kirana dan Kusnandra Harjo. Penerbangan perdana Lion Air pada tanggal 30 Juni tahun 2000 dengan rute Jakarta-Pontianak. Sejak awal berdirinya, Lion Air berfokus pada domestik di Indonesia dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Pada tahun 2005, Lion Air mulai melakukan penerbangan internasional ke Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Pada tahun 2012, Lion Air melakukan pemesanan pesawat Boeing terbesar di Asia Tenggara dengan mencapai nilai kontrak 22,4 miliar US dollar. Dan pada tahun 2013, Lion Air mendirikan anak perusahaan pertama yang bernama Batik Air untuk melayani penerbangan kelas bisnis. Dan pada tahun 2016, Lion Air mendirikan anak perusahaan lainnya yang bernama Wings Air untuk melayani rute-rute perintis. Lion Air Group bergerak di bidang penerbangan yang mencakup maskapai Batik Air, Lion Air, dan Wings Air. Selain itu juga, Lion Air memiliki bisnis di bidang perhotelan, logistik, dan properti. Jaringan penerbangan Lion Air Group meliputi rute domestik Indonesia, bahkan sampai rute internasional, sampai ke negara-negara di Asia Tenggara. Ada beberapa budaya yang ada di Lion Air Group. Di antaranya adalah yang pertama, seragam. Karyawan Lion Air Group menggunakan seragam yang berwarna biru dan hijau yang merupakan warna dari perusahaan. Yang kedua adalah ruangan. Perusahaan memiliki ruangan yang modern dan nyaman yang dapat mempermudah kerja dari karyawan tersebut. Yang ketiga adalah nilai. Lion Air Group mengembangkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi setiap karyawan, seperti kepedulian, keprofesionalan, dan komitmen. Yang keempat adalah kebiasaan. Perusahaan Lion Air Group memiliki berbagai kebiasaan yang menjadi dasar bagi operasionalnya, seperti kepemilikan dan pengelolaan armada pesawat, pengelolaan pelayanan, dan pengelolaan sistem in-flight entertainment. Yang kelima adalah norma. Lion Air Group memiliki berbagai norma yang harus dipatuhi oleh karyawan, seperti norma keamanan operasional, norma keselamatan, dan norma pelayanan. Perusahaan juga memiliki norma bagi pelanggan, seperti norma penggunaan in-flight entertainment, norma penggunaan powerbank, dan norma penggunaan Wi-Fi. Perusahaan Lion Air Group mempertahankan budaya tersebut melalui berbagai tingkatan, seperti ketaatan operasional hingga kebijakan perusahaan. Berikut ini adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan budaya, yaitu yang pertama, implementasi budaya keselamatan. Lion Air Group mengimplementasikan budaya keselamatan atau safety culture dalam setiap operasionalnya. Yang kedua adalah SDM. Perusahaan mempunyai pandangan tegas bahwa kemampuan, kepandaian, keterampilan, bakat, serta potensi diri harus selalu dilakukan penyegaran, pembinaan, dan regenerasi. Yang ketiga adalah inovasi dan transformasi. Lion Air Group melakukan beragam inovasi dan transformasi, salah satunya adalah mendatangkan pesawat baru. Yang keempat adalah pendidikan dan penjelasan. Perusahaan melakukan edukasi langsung kepada masyarakat secara luas. Yang kelima adalah kerjasama dan koordinasi.
Lion Air Group menyampaikan apresiasi kepada karyawan dan mengucapkan selamat atas pencapaian pilot, kapilot, dan kru kabin setelah menjalani berbagai pelatihan, pengujian, dan penilaian berkala. Yang keenam adalah kontrol terhadap pelaksanaan program. Lion Air Group mengontrol terhadap pelaksanaan program tersebut secara terus-menerus untuk dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Budaya yang baik dalam Lion Air Group adalah budaya keselamatan dan budaya inovasi. Sedangkan budaya yang tidak baik dalam Lion Air Group adalah budaya kebiasaan yang salah. Maka dari itu, budaya yang harus dipertahankan perusahaan adalah dengan mengimplementasikan budaya keselamatan atau safety culture dan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan ketelatenan dalam setiap pengoperasionalnya. Untuk mempertahankan perusahaan, maka perlu mengimplementasikan budaya keselamatan atau safety culture dan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan ketelatenan dalam setiap operasionalnya. Juga harus melakukan berbagai tindakan seperti mengatur standar sikap, membangun visi misi, dan mengembangkan standar perilaku yang baik. Selain itu, perusahaan juga harus membangun budaya yang sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.